Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Kusuma Astuti dengan NIM 180205067 dari kelas 18A2, Prodi Rekamedis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan informasi mengenai anatomi fisiologi dan patofisiologi tentang deformitas dan abnormalitas kromosom. Kelainan kromosom seks dibagi menjadi 3. Yang pertama, female. Yang kedua, male. Yang ketiga, male XYZ syndrome. Pada rantai kromosom dibagi menjadi rantai P dan rantai Q. Rantai P yang berarti rantai pendek dan Q yang berarti rantai panjang. Kelainan kromosom seks dengan genotip XY pada jenis kelamin laki-laki biasanya tidak terjadi kelainan. Genotip XX pada jenis kelamin wanita biasanya juga tidak terjadi kelainan. Pada genotip XXY pada jenis kelamin laki-laki biasanya terjadi kelainan sindrom Klinefelter. Pada genotip XYY yang biasanya pada jenis kelamin laki-laki juga terjadi kelainan sindrom super male. Genotip XO pada jenis kelamin wanita biasanya timbul kelainan pada sindrom Turner. XXX pada jenis kelamin wanita biasanya timbul kelainan berupa sindrom super female. Deformitas dan abnormalitas kromosom terjadi karena aneuploidy kelainan kromosom XXY dan XXXY pada sindroma Klinefelter, gejala klinisnya adalah retardasi mental, konstitusi krom seks, testis kecil, dan steril. Kelainan kromosom XO pada sindrom Turner, gambaran klinisnya kelainan organ seksual pada wanita. Kelainan kromosom XX atau XY pada sindroma pseudohermaphroditic, pada laki-laki sindroma feminisasi, dan pada wanita sindroma adenogenital. Kromosom seks dibagi menjadi 3. Yang pertama retardasi mental, yang kedua kelainan pertumbuhan, dan yang ketiga umumnya dapat hidup mandiri. Karyotyp umumnya 47XXY, kerutamin X dan Y positif, insiden 1:600 dari bayi lahir hidup di Amerika Serikat. Fenotipnya, yang pertama, postur tubuh tinggi, kurang lebih 170 cm, tungkai kaki panjang. Yang kedua, gynecomastia atau pertumbuhan payudara yang berlebihan. Yang ketiga, testis kecil dengan biopsi atau pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, libido atau gairah seksual menurun atau yang biasa disebut dengan hypogonadism. 5. Steril atau infertil yang merupakan ciri seks yang tidak berkembang. 6. IQ biasanya rendah atau biasa disebut dengan retardasi mental. 7. Beberapa pasien dijumpai gangguan kesulitan belajar. Pada varian 48XXXY, mozaik 46XY/47 XXY atau 46XY/48 XXX. Sindrom Turner, karotip umumnya 45,XO. Berikut gambar dari sindrom Klinefelter. Krotamin seks X dan Y negatif, insiden 1:2500 kelompok perempuan. Fenotip yang pertama, postur tubuh pendek kurang lebih 130 cm. Yang kedua, V-bearded neck atau kulit di dalam leher dan bahunya menyatu seperti selaput. Yang ketiga, edema pada kaki. Yang keempat,
Cubitus vagus meningkatnya sudut lipat siku. Yang kelima, data rata atau mamaik negatif. Yang keenam, quartation aorta atau kondisi bawaan ditandai oleh penyempitan dari aorta. Yang ketujuh, defect skeletal. Yang kedelapan, genitalia externa infertil. Yang kesembilan, klitoris hypertrophy. Yang kesepuluh, rambut aksila atau ketiak dan pubis atau kemaluan negatif. Ovarium dysgenesis, amenorrhea primer, steril, IQ normal. Berikut gambaran sindrom Turner. Yang ketiga, sindrom Y ganda. Kariotip umumnya 47,47XYY, kromatin X- dan Y++, insiden 1:1000 kelompok laki-laki. Fenotip yang pertama, postur tubuh tinggi kurang lebih 180 cm. Yang kedua, raut muka asimetris. Yang ketiga, telinga cenderung lebih panjang. Yang keempat, 2-4% dalam mental hospital. Kelima, tingkah laku eksplosif, hiperaktif, agresif, dan psikopat. Yang ketujuh, perkembangan seks normal, testosteron normal. Yang kedelapan, IQ kurang lebih 90, 10-15 dari rata-rata normal. Mozaik 47XYY per 47XXY atau 47XYY per 49XXXYY. Berikut gambar dari sindrom Y ganda. Sindrom X ganda, karotip umumnya 47XXX, fenotip 1. Postur tubuh tinggi. 2. Beberapa pasien mengalami kesulitan belajar. 3. Infertil. Keempat, beberapa psikopat. Kelima, IQ rendah atau di bawah rata-rata normal. Keenam, kromatin X positif ganda, kromatin X yang ketiga negatif. Ketujuh, variasi kariotip 47XXX atau 48XX atau 49XXXXX. Gambaran sindrom X ganda. Yang kelima, sindrom XX laki-laki 46XX. 1. Fenotip laki-laki. 2. Testis mengalami hyalinisasi. Yang ketiga, kelainan pada meiosis sehingga terjadi pindah silang atau crossing over gen testis determining factor yang biasa dikenal dengan singkatan TDF dari kromosom Y ke kromosom X. Lokasi krom 15 dan 21, 45XX, minus 15, minus 21 plus T15Q, 21Q. Yang kedua, delesi atau hilangnya segmen dari sebuah kromosom. Contoh delesi pada lengan pendek kromosom kelima, 46XX5P-. Berikut gambar dari sindrom XX laki-laki 46XX. Kelainan struktur kromosom terjadi karena adanya dua faktor. Yang pertama, penyakit leukemia Philadelphia terjadi delesi pada 22 dan translokasi ke krom 9 T22Q minus 9Q plus. Ikut gambar dari translokasi. Struktur ada 8. Yang pertama, delesi atau delesi pada kromosom di mana sebagian gen kromosom hilang. Duplikasi atau dup, bergandanya kromosom akibat pindah silang. Yang ketiga, translokasi atau ditandai dengan plus, pertukaran gen antara dua kromosom yang tidak homolog sehingga mengakibatkan perubahan urutan gen pada kromosom. Yang keempat, disentrik atau dengan lambang DIC, kromosom yang punya sentromer. Yang kelima, insersi atau INS, penambahan satu atau lebih pasangan nukleotida
inversi atau INV, perubahan lokus gen berbalik. Yang ketujuh, isokromosom atau yang ditandai dengan huruf I, kromosom yang kehilangan salah satu dengan kromosomnya. Yang delapan, kromosom cincin atau ring. Berikut gambar dari jenis-jenis kelainan struktur. Yang pertama, sindrom Cri-du-Chat, delesi de novo lengan pendek kromosom 5P-KR14-15, delesi de novo lengan pendek kromosom 5P-KR14-15, sering menimbulkan kematian bayi, insidensi relatif jarang, antara 1/50.000 kelahiran. Untuk fenotipnya, yang pertama, mikrosepali, yang kedua, mole-like face, yang ketiga, mulut kecil atau mandibula dan melebar, yang keempat, hipertelorisme atau jarak kedua mata jauh, yang kelima, hidung lebar berbentuk lempeng, yang keenam, lost air, yang ketujuh, retardasi mental berat IQ 35. Yang kedelapan, dapat hidup mencapai dewasa 6, low set air. Yang ketujuh, retardasi mental berat atau IQ rata-rata 35. Yang kedelapan, dapat hidup mencapai dewasa. Berikut gambar dari Cri-du-Chat. Berikut gambar dari sindrom Cri-du-Chat. 2. Sindrom de Grossi 18P-. De Grossi pada tahun 1963 18P-, delesi atau de novo lengan pendek kromosom 18P-, dengan fenotip yang pertama, berat lahir normal, 2. Wajah bulat, 3. Low shed air, yang keempat, mulut lebar, yang kelima, retardasi mental, yang keenam, dapat hidup mencapai dewasa, yang ketujuh, karies. Berikut gambar dari sindrom de Grossi 18P-. Yang ketiga, sindrom de Grossi 18Q-. De Grossi pada tahun 1964 18Q-. Ini berbeda 1 tahun dibandingkan sindrom de Grossi 18P-. Delesi de novo lengan panjang kromosom 18Q-. Fenotip yang pertama, berat lahir normal, yang kedua, low shed air, yang ketiga, retardasi mental, yang keempat, dapat hidup menjadi dewasa, yang kelima, letak mata dalam, keenam, hipertelorisme, yang ketujuh, karies dentis. Berikut gambar dari sindrom de Grossi 18Q-. Yang keempat, sindrom ring kromosom 18-18R. Kromosom berbentuk cincin atau ring 18R. Fenotip yang pertama, berat normal, low shed air, yang tiga, retardasi mental, yang keempat, letak mata dalam, yang kelima, hipertelorisme, yang keenam, kelainan jantung bawaan, yang ketujuh, mikrosepali. Berikut gambaran sindrom kromosom ring. Yang kelima, sindrom azospermia faktor AZV-ABC, microdeletion Y kromosom, delesi lengan panjang kromosom Y, azospermia, faktor genetik menyebabkan sekitar 15% dari infertilitas. Sekian penyampaian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.